Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita sudah sampai di halaman 29. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil dari 4 permasalahan yang sebelumnya sudah beliau bawakan atau jelaskan, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan juga sabar. Di sini beliau katakan wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada pada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasehati kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati untuk bersabar. Surat Al-Asr. Ini surat Al-Asr. Kemudian kita lihat syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, pembahasannya. Beliau berkata, hadhil masailul arba'u yajibu an tata'allamaha bitafsil. 4 permasalahan ini wajib engkau pelajari dengan rinci, katanya. Hal min dalilin ala maqalahu syekh? Apakah ada dalil atas yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa 4 permasalahan ini wajib kita pelajari? Inna hadhil masailal arba' yajibu alaina ta'allumuha. Bahwa 4 permasalahan ini wajib kita pelajari. Apakah ini ada dalilnya? Wa huwa wa'udna annahu la yaqulu syai'an illa bidalil. Dan kita yakin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak akan mengatakan sesuatu kecuali dengan dalilnya, ada dalilnya. Fa aina dalil, maka mana dalilnya? Kemudian Syekh Shalih berkata, qala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, ad-dalil ala zalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dalilnya surat Al-Asr tadi yang sudah kita baca. Illa allazina amanu, Allah berfirman di sini kecuali mereka yang beriman. Hazihi hiyal mas'alatul ula. Inilah permasalahan atau dalil dari permasalahan pertama, yaitu al-ilmu. Li'annal iman, karena iman la yakunu illa bi'ilmin, tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, dengan mengetahui terlebih dahulu, mengilmuinya terlebih dahulu. Wa huwa ma'rifatullahi azza wa jal, yaitu dengan mengenal Allah azza wa jal, wa ma'rifatu nabiyhi, dan juga mengenal nabi Allah, kemudian maksudnya Nabi Muhammad ya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan juga memahami agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian permasalahan kedua adalah ilmu. Adalah amal. Di sini disebutkan firman Allah wa amilus solihat. Dan mereka yang melakukan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Hadzal amal bil ilmi. Ini dalil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beramal dengan ilmu. Kemudian al-mas'alatus salisah, permasalahan ketiga, wa tawasaw bil haq, saling menasehati untuk melakukan kebenaran atau mengajak kepada kebenaran. Fahadhihi da'wah ilal ilmi wal amal. Inilah dalil dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah kepada ilmu dan juga amal. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan keempat, wa tawasaw bil sabr 'alal adza fi sabilid da'wah ilal ilmi wal amal, dan saling menasehati untuk bersabar terhadap gangguan di dalam berdakwah kepada ilmu dan juga amal. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 30, faqauluhu subhanah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa atau demi waktu, al waw wawul qasam. Huruf waw di sini, waw qasam, digunakan untuk bersumpah ya. Kalau di dalam bahasa Arab, huruf waw ini seperti wallahi, demi Allah, ini untuk bersumpah. Wal asr, demi masa, untuk bersumpah. Wal asr disebutkan di sini, kata Syekh Shalih, al asr ismun muqsamun bihi majrur. Isim yang
jadikan sumpah di dalam ayat tersebut. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dan kedudukannya di dalam nahwu adalah majrur. Ini kalau kita mempelajari ilmu nahwu kita akan memahaminya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dan alamat atau tanda jarnya adalah dengan kasrah. Wal murad bihi al-waqtu waz zaman. Dan yang dimaksud dengan al-asr adalah waktu dan zaman. Karena kalau asr kita terjemahkan secara bahasa ya artinya waktu asar. Tapi yang dimaksud di sini adalah waktu serta zaman. Kemudian di paragraf berikutnya Syekh Saleh berkata, aqsamallahu ta'ala biz-zamani wal waqti wa huwa makhluqun. Allah bersumpah dengan zaman dan juga waktu, padahal zaman dan waktu ini adalah makhluk. Wallahu jalla wa ala yuqsimu bima syaa minal khalqi. Dan Allah jalla wa ala itu bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya dari makhluk yang diciptakannya. Wal makhluk la yuqsimu illa billah. Adapun makhluk seperti kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, billahi, demi Allah. Hanya boleh seperti itu. Kalau misalkan selain Allah, wan nabi, demi nabi, nah ini nggak boleh. Kemudian wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyah. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut penting atau memiliki urgensi. Wa fihi ayatun min ayatihi subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu tersebut mengandung salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Fahadza zaman fihi ibrah wa lahu ahammiyah. Dan zaman atau waktu itu memiliki pelajaran yang bisa diambil dan juga memiliki urgensi. Walidzalika aqsamallahu bil 'asr. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa. Wabil laili idza yaghsha. Dan di ayat lain di surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan waktu malam jika dia menutupi. Maksudnya menutupi cahaya siang. Wa aqsama bid-duha. Dan Allah juga di dalam surat Ad-Duha bersumpah dengan waktu duha. Ammal makhluk fa innahu la yuqsimu illa billah. Adapun makhluk maka dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala yajuzu lana an nahlifa bi ghairillah. Dan tidak boleh bagi kita untuk bersumpah selain dengan nama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa dia bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Maksud kufur dan syirik di sini tentu yang kecil. Kufur atau syirik asghar, yang dia itu disebut kufur akan tetapi dia tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak menjadikannya. Misalkan dia bersumpah dengan selain nama Allah, dia tidak kemudian menjadi kafir dengan sebab itu atau murtad. Kemudian waqala, dan Nabi SAW juga bersabda, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa dia hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan Allah, atau jika tidak hendaknya dia diam. Jangan bersumpah selain dengan Allah. Kemudian di paragraf berikutnya, fallahu yuqsimu bima syaa wa la yuqsimu illa bima lahu ahammiyah wa fihi ibrah. Dan Allah atau maka Allah tidaklah maka Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya, dan Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki urgensi dan juga mengandung suatu pelajaran di dalamnya. Ma hiyal ibrah fi hadzal zaman? Apa ibrah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari waktu ini? Al-ibar azimah. Pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam waktu dan zaman itu banyak. Azimah maknanya agung, besar. Ta'aqubul lail wan nahar wa taqaruduhuma. Pergantian siang dan malam. Hadza ya'khudz min hadza wa hadza ya'khudz min hadza.
dari siang kepada malam, malam kepada siang, yatulu hadza wa yaqsur hadza. Kemudian di satu musim siang lebih panjang misalkan, dan di musim lainnya lebih pendek. Kemudian misalkan musim dingin, malam lebih lama daripada siang dan sebagainya. Ta'aqubuhuma ala hadzal nizamil ajib allazi la yatakhallaf wa la yataghayyar. Pergantian siang dan malam sesuai dengan sistem yang Allah telah atur. Ala hadzal nizam al-ajib. Dengan sistem yang menakjubkan ini tentu tidak akan terjadi seperti itu kecuali karena Allah yang mengaturnya. La yatakhallaf wa la yataghayyar. Tidak kemudian kacau sistem tersebut dan juga tidak berubah-ubah. Allah atur dengan seperti itu. Hadza dalilun ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ma yajri fi hadzal waqti minal hawadis wal kawaris wa minal masaib wa minan ni'am wa minal khairat. Dan juga kita mengambil pelajaran dengan atau dari apa yang terjadi pada zaman dan masa tersebut. Minal hawadis, dari peristiwa yang terjadi, wal kawaris, petaka, mara bahaya dan sebagainya, wa minal masaib, dan juga musibah, wa minan ni'am wa minal khairat, dan juga nikmat yang ada pada masa tersebut dan juga kebaikan. Ma yajri fi hadzal waqti hadza minal ibar. Apa yang terjadi pada waktu tersebut itu sendiri sudah termasuk pelajaran yang bisa diambil. Kemudian wa kadzalika fa innal laila wan nahara majalun lil amalis shalih. Dan juga bahwasanya malam dan juga siang majalun lil amalis shalih. Medan atau tempat untuk melakukan amal saleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam serta siang silih berganti. Khilfah itu yata'aqaban, silih berganti. Yata'aqaban, kata Syekh Saleh, silih berganti antara siang dan malam. Yakhlif hadza wa yakhlif hadza hadza, silih berganti. Nanti siang kemudian berganti malam, malam berganti siang. Liman arada ayyadzaka au ayyadzakara. Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dari hal tersebut, au arada syukura, atau ingin bersyukur, hendak bersyukur. Surat Al-Furqan ayat 62. Wa fi ba'dil qiraat, dan di riwayat qiraat lain, liman arada ayyadzkura, bagi orang yang ingin mengingat, maksudnya mengingat kebesaran Allah dan juga mengingat Allah sendiri. Fal-lail wan nahar kasbun azimun liman istaghallahuma fi ta'atillahi azza wa jal. Maka malam dan juga siang adalah keuntungan yang besar bagi yang memanfaatkan keduanya dalam ketaatan kepada Allah, dalam mentaati Allah azza wa jal. Wa majalul amal huwal lail wan nahar, dan tempat untuk melakukan amal saleh adalah siang dan malam. Ma indaka ghairu al-lail wan nahar. Kita ma indaka ghairu al-lail wan nahar, kamu tidak memiliki waktu selain siang dan malam. Jelas ya. Huma majalul amal wal kasb at-tayyib lid-dunya wal akhirah. Keduanya adalah tempat untuk beramal saleh dan juga keuntungan yang baik lid-dunya wal akhirah, baik dari sisi dunia ataupun akhirat. Fil laili wan nahar ibar wa fawaid lidzalika aqsamallahu bil asr. Pada siang dan malam ada pelajaran yang bisa diambil, ada faedah. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan masa atau dengan waktu tersebut. Ma huwa jawabul qasam. Jawabul qasam ini seperti kalau dalam bahasa Indonesia, penyebab dari sumpah tersebut. Demi Allah, saya akan melakukan ini dan itu. Seperti itulah. Huwa qauluhu innal insana lafi khusr, yaitu firman Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Al-insan jami'
jami'u bani Adam, seluruh anak Adam. Maksud insan di sini manusia, yaitu seluruh anak Adam. Lam yustasna ahadun lal muluk walal ru'asa walal agniya walal fuqara. Tidak dikecualikan satupun, baik para raja-raja atau para penguasa, orang-orang kaya, orang-orang miskin, walal ahrar, orang-orang yang merdeka, walal abid, para budak, walal zukur, walal inas, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada pengecualian. Mereka semua berada pada kerugian. Fal al fil insan lil istighraq. Alif lam di dalam kata al insan adalah untuk istighraq. Kalau kita mempelajari balaghah atau bahasa Arab lah secara umum, alif lam yang dimaksud di dalam kata al insan adalah lil istighraq. Jadi mencakup seluruh manusia. Kullu bani Adam fi khusrin. Seluruh anak Adam, ya, berada pada kerugian. Ai fi khasaratin wa halakin idza dhayya'u hadzal waqtas samin. Maksudnya berada pada kerugian dan juga halak, kebinasaan. Idza dhayya'u hadzal waqtas samin. Jika mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Wasta'maluhu fi ma'siyatillah, dan menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Wa fima yadurruhum, dan mengisi waktu tersebut dengan hal yang membahayakannya. Wa hadzal waqtul ladzi huwa rakhisun 'inda katsir minan nas. Dan waktu ini yang mana bagi kebanyakan orang itu hal yang sangat sepele bagi mereka. Yatulu 'alaihimul waqt, ya. Waktu ini berjalan lama bagi mereka. Yamilluna wa yaqulun, mereka merasa bosan dengan waktu tersebut. Kemudian mereka berkata, nuridu qatlal waqt, kami ingin menghabiskan waktu. Ya'tu nabil malhiyat au yusafiruna lil kharij liqada'il 'utlah wal waqt. Mereka melakukan hal-hal yang melalaikan. Au yusafiruna lil kharij liqada'il 'utlah wal waqt, atau bersafar, berpergian, traveling untuk mengisi waktu libur atau mengisi waktu luang. Au yadhakuna wa yamzahuna liqat'il waqt, atau ketawa ketiwi, kemudian bersenda gurau, bercanda, liqat'il waqt, untuk menghabiskan waktu. Fahaula'i allazina qata'uhu wa dhayya'uhu, maka mereka yang menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan waktu, sayakunu khasarah wa nadamah alaihim yaumal qiyamah, maka kerugian dan juga penyesalan akan menimpa mereka pada hari kiamat nanti. Wa huwa masdaru sa'adatihim law hafazu alaihi, dan waktu ini adalah sumber kebahagiaan mereka seandainya mereka menjaga waktu tersebut. Fajami'u bani Adam fi khasaratin wa halak, maka seluruh anak Adam, manusia, berada pada kerugian dan juga pada kebinasaan. Illa man ittasafa bi arba'i sifatin, kecuali mereka yang disifati dengan 4 sifat yang telah disebutkan di dalam surat Al-Asr. Hiya, yaitu al-ilmu wal amal wad da'wah ila Allah was sabr 'alal adza, yaitu ilmu, amal, dakwah kepada jalan Allah, dan juga bersabar atas gangguan, baik di dalam belajar, mengamalkan ilmu, ataupun dalam berdakwah kepada jalan Allah. Faman ittasafa bihadhihi sifat al-arba' naja min hadhihi al-khasarah, maka barang siapa yang dia disifati atau memiliki sifat yang 4 ini, maka dia akan selamat dari kerugian tersebut. Wala yumkin al-iman billahi illa bil ilm, dan tidak mungkin beriman kepada Allah kecuali dengan mengilmuinya. Allazi huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Tentu ya, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, kemudian dengan ciptaannya, dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, baik yang di dalam Al-Quran ataupun ayat berupa ayat kauniyah, yaitu ciptaannya. Gunung, langit,
kemudian awan dan sebagainya dari ciptaan-ciptaan Allah. Wa amilus salihat, dan firman Allah, mereka yang melakukan amal soleh, ay amilul a'mal as-salihah, itu melakukan amalan soleh, min wajibat, baik yang hukumnya wajib, mustahabat ataupun yang sunnah. Fastaghallu waqtahum bi'amalis salihat, mereka memanfaatkan waktunya dengan amal soleh, beramal soleh. Bima yufiduhum, ini halaman 33, bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum, yang mana amal soleh tersebut akan memberikan manfaat kepadanya, memberikan faedah kepadanya, fi dinihim wa dunyahum, baik di dunia ataupun di akhiratnya nanti. Hatta al-amal lid dunya fihi khairun wa fihi ajrun idza qasada bihi isti'anah ala ta'ah. Hatta sampai amal-amalan duniawi juga memiliki kebaikan, ada kebaikan di dalamnya dan juga pahala jika diniatkan dengan amalan duniawi tersebut isti'anah ala ta'ah, membantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Misalkan kita makan adalah amalan yang biasa, hukumnya mubah. Makan, minum. Jika kita niatkan dengan makan minum ini agar kita bisa kuat dalam beribadah, misalkan, ini akan menjadi pahala dan juga kebaikan bagi orang yang meniatkan hal tersebut. Fakaifa bil amalil akhirah, maka bagaimana dengan amalan akhirat? Jika seandainya amalan duniawi saja seperti itu gitu. Al-muhim, yang penting, annaka la tudayyi'ul waqta bal tasta'miluhu fi syai'in yufiduka wa yanfa'uka. Yang penting adalah kamu tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, akan tetapi menggunakannya pada sesuatu yang memberikan faedah dan juga manfaat. Kemudian Allah berfirman di ayat yang sebelumnya kita baca, watawasau bil haq, saling mengajak kepada kebenaran. Amaru bil ma'ruf, ya, memerintahkan untuk melakukan hal yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan melarang perbuatan-perbuatan keji, munkar, yang tidak dibenarkan syariat. Wa da'u ila Allahi azza wa jal, dan juga mengajak kepada Allah, berdakwah kepada jalan Allah, agama Allah azza wa jal. Wa 'allamul 'ilman nafi', dan juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa nasyarul ilma, dan menyebarkan ilmu. Wal khaira finnas, dan juga kebaikan pada manusia, maksudnya menyebarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia yang lain. Asbahu du'atan ilallahi azza wa jal, maka mereka menjadi para penyeru, para da'i kepada agama Allah azza wa jal. Kemudian watawasau bis sabr, saling menasihati untuk bersabar. Sabaru ala ma yanaluhum, bersabar atas apa yang mereka lakukan. Misalkan bersabar atas cobaan yang menimpa mereka, baik di dalam beramal, dalam menuntut ilmu, atau bahkan dalam berdakwah. Wasabru fil lughah, adapun sabar di dalam bahasa Arab secara bahasa adalah al-habs, yaitu menahan diri. Wal murad bihi huna, yang dimaksud menahan diri di sini adalah habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Baik, menahan diri dari melakukan maksiat, menahan diri supaya bisa bersabar untuk melakukan amal soleh dan sebagainya. Wahuwa salah satu anwa', dan sabar memiliki 3 macam. Al-awwal sabrun ala ta'atillah, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah. Misalkan kita tahajud, salat berjamaah, salat subuh, tentu ini memerlukan kesabaran, karena terkadang seseorang untuk bangun malam sulit. Misalkan dia bangun pun kebanyakan melanjutkan tidurnya lagi, seperti itu kan.
untuk bisa bangun malam ini perlu kesabaran. Ini yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ats-tsani, sabrun ala sabrun an maharimillah. Bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Bersabar dari melihat kepada yang diharamkan, mendengar musik atau segala hal yang diharamkan, kemudian juga hal-hal yang haram, intinya menahan diri untuk melakukan zina atau yang biasa minum minuman keras, kecanduan dengan sesuatu, kemudian dia berusaha untuk meninggalkannya, perlu sabar, tentu perlu sabar untuk menjauhi maksiat ini. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua ya, bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Bersabar atas takdir Allah. Terkadang manusia Allah takdirkan dengan sesuatu yang dia tidak inginkan, tapi memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Maka wajib bagi dia untuk bersabar, karena pasti ada hikmah dari takdir yang telah Allah takdirkan kepadanya. Misalkan dia ditakdirkan untuk dilahirkan dari keluarga yang tidak kaya, misalkan, atau dilahirkan dengan qadarullah anggota badannya tidak lengkap, qadarullah, maka kewajiban dia adalah bersabar atas hal tersebut. Insya Allah ada kebaikan dari takdir tersebut. Intinya harus bersabar saja. Insya Allah balasannya surga misalkan. Dan itu 3 macam sabar atau 3 jenis bersabar. Pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Kedua, bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, bersabar atas takdir yang telah Allah takdirkan. Kemudian di sini ada setelahnya, paragraf setelahnya, fal awwalu sabrun ala ta'atillah li'anna an-nafsa turidul kasal wa turidur raha. Yang pertama, kesabaran atas ketaatan atau dalam ketaatan kepada Allah. Li'anna an-nafsa, karena jiwa ini memang tabiatnya turidul kasal wa turidur raha. Suka bermalas-malasan dan juga rohah. Sama, rohah dan bermalas-malasan. Rohah itu seperti bersantai, seperti itu. Fala budda an yusabbiraha al-insanu 'ala at-ta'ah wa 'ala as-salah wa 'ala as-siyam wa 'ala al-jihad fi sabilillah wa in kanat taqra hadhihi al-umur wa yusabbiruha wa yahbasuha 'ala ta'atillah. Fala budda, maka wajib bagi seseorang untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Bersabar di dalam sholat, ketika berpuasa, kemudian berjihad di jalan Allah. Wa in kana taqra hadhil umur, walaupun jiwa tidak menyukai hal-hal tersebut. Karena jiwa seperti telah disebutkan tadi, sukanya bermalas-malasan dan juga bersantai. Yusabbiruha wa yahbasuha ala ta'atillah. Melatih jiwa tersebut untuk bersabar dan menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Ini kesabaran yang pertama, bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian di halaman berikutnya, sabar yang kedua, halaman 34. Tapi di pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu sampai halaman 33. Insya Allah kita akan lanjutkan halaman 34 di pembahasan atau pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya. Kita cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran bisa dicantumkan di dalam komentar, kolom komentar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.